Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Channel yang menyajikan sebuah informasi buat kawan-kawan semuanya, dan yang pastinya informasi ini untuk menjadikan pelajaran, dan yang pastinya semoga ini menjadi manfaat buat kita semuanya. Amin. Oke, kali ini channel ini akan membahas tentang statement kedua yang dikeluarkan oleh perwakilan Konsulat Indonesia di Hong Kong ya, atau KJRI. Jadi ini adalah part kedua selepas part pertama ini dikeluarkan tanggal 11 ya, 11 Desember 2021. Bukan 11 ya. Oke, jadi tanggal 11 bulan 12 atau Desember 2021 kemarin pertama kalinya itu statement dikeluarkan oleh KJRI Hong Kong, yang dimana isinya bagi yang renew kontrak ataupun ganti majikan ini harus meminta izin orang tua ataupun suami ataupun wali jika kedua-duanya ini tidak bisa. Jadi ada izin wali, walinya itu katanya boleh paman ataupun boleh orang lain, yang pasti itu wali yang benar-benar ada pertanggungjawabannya itu ya. Oke, ini yang pertama. Kemudian karena banyak banget terjadi penolakan dengan tagar tolakan di beberapa kolom komentar fanspage-nya si KJRI sana. Nah, ini kemudian 1 minggu kemudian atau tanggal 17 Desember 2021 ini KJRI mengeluarkan statement kembali, yang dimana ini isi dari statement tanggal 17 kemarin yang dikeluarkan oleh konsulat kita, yaitu pertama, setelah banyaknya tagar tolak ini mewarnai kolom komentar di fans PKJRI, jadi ini menjadi bahan evaluasi atau masukan untuk ditinjau kembali nantinya, yaitu tentang aturan harus dapat izin dari suami ataupun orang tua ataupun wali yang ada di Indonesia ketika mbak-mbak ini renew kontrak ataupun ganti majikan. Ini yang pertama ya, statement yang dikeluarkan KJRI. Oke, yang kedua, jadi karena ada masukan dan penolakan izin surat untuk tidak dilaksanakan, di poin ini KJRI dianggap kurang tegas yang seharusnya dicabut ya. Jadi ini statementnya udah aku ringkas biar mbak-mbak paham ya. Jadi sebisanya aku ringkas biar mbak-mbak ini paham isi dari statement yang dikeluarkan. Jadi intinya seperti itu. Nah, di yang statement yang kedua, sebenarnya yang mbak-mbak inginkan ini bukan ditinjau ulang lagi, tapi harusnya dicabut karena memang banyak banget menimbulkan ketidaksetujuan mbak-mbak waktu itu. Ya, seharusnya tegas cabut dia karena memang nggak banyak mbak yang nggak setuju. Tetapi apakah hal itu KJRI memerlukan waktu? Mungkin KJRI memerlukan waktu untuk mengajukan ini ke BP2MI, kita nggak tahu ya. Jadi semoga nanti ke depannya, jadi aku akan membuat part ketiga lagi. Kedepannya ini poinnya jelas, isinya jelas banget ya statementnya. Semoga statementnya ini jelas banget. Jika memang dilakukan. Kalau enggak, langsung aja statementnya harus bilang dicabut ya. Jadi jelas. Jadi kalau jelas, mungkin mbak-mbak tidak ricuh ya di dalamnya nantinya ya. Jadi kita harapkan nanti yang ketiga kalinya ini diperjelas lagi, dicabut apa dilakukan ya. Dan sekali lagi ini gini, apapun hasilnya nanti, entah itu nanti nggak baik buat mbak-mbak semuanya, ya silakan. Gimana baiknya buat mbak-mbak, bisa jadi mbak-mbak melakukan, ibaratnya adalah terus melakukan penolakan di dalam sosial media, ataupun bisa jadi nanti aksi di lapangan ya, kalau memang benar-benar dilakukan. Sekali lagi, itu hak mbak-mbak juga untuk menyuarakan suara Anda atau aspirasi Anda ketika dianggap aturannya itu ribet, bikin ribet. Nah, silakan aja. Kalau memang menurut mbak-mbak ini bagus untuk sebagai perlindungan, nggak masalah, karena hal itu adalah wajar. Apapun nanti yang dikeluarkan, aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, itu pasti akan menimbulkan pro dan kontra, itu hal biasa banget. Tetapi sekali lagi, ya ini adalah apa ya,
pikiran orang berbeda-beda, ibaratnya seperti itu. Jadi wajar aja lah ya. Oke, sekali lagi ini udah tercantum di surat edaran atau SE nomor 1850 garis A1 garis X11 2021, yang dimana ini harus dapat persetujuan dari orang rumah, mbak-mbak yang udah lama di Hong Kong, ganti majikan ataupun renew majikan. Ya, ini harus dapat persetujuan. Itu isinya, intinya seperti itu. Ya, oke. Sebenarnya persyaratan itu kan untuk calon PMI yang kerja di luar negeri ya. Seharusnya kan untuk calon PMI yang kerja di luar negeri hal seperti itu wajar, karena surat keterangan izin suami atau izin orang tua atau wali ini ditandatangani ya, kemudian minta persetujuan dari desa. Nah, ketika minta persetujuan dari desa sebagai syarat untuk pembuatan paspor, nanti dilanjutkan lagi ke Dinas Tenaga Kerja, lalu dikirim lagi ke imigrasi. Ya intinya sebenarnya kita sih datanya sudah ada, sama seperti ketika kita renew kontrak, semuanya data-data kita yang kita ajukan ke agensi kemudian nanti disetujui oleh KJRI, itu semuanya data kita ada loh. Jadi KJRI nanti tinggal memberikan data-data ke Dinas Tenaga Kerja, kemudian dilanjutkan lagi ke imigrasi kan, bahwa oh aku lagi kerja di Hong Kong, aku lagi meneruskan kerja di Hong Kong, seperti itu ya. Sebenarnya kan sama aja Nono. Jadi apakah perlu membutuhkan? Sebenarnya nggak perlu juga sih, karena ketika kita renew kontrak secara otomatis data kita udah ada, seperti itu ya. Oke, ini adalah pembahasan tentang surat izin wali untuk kedua kalinya dan menghasilkan statement yang dikeluarkan tanggal 17 Desember 2021. Isinya adalah yang udah aku jelaskan yang pertama tadi ya. Oke, yang kedua, lagi heboh juga mbak-mbak menemukan sebuah selebaran yang dimana pemerintah sudah menyediakan transportasi ketika mbak-mbak selesai di karantina dengan biaya transportasi 1.200.000, 1.500.000, 1.700.000, seperti itu ya. Dan gini, mbak-mbak banyak yang mengeluhkan harganya. Oke, nggak masalah. Ketika mbak-mbak mengeluhkan harganya, jadi mbak-mbak minta aja orang rumah kalau selepas karantina berapa hari itu silakan orang tua menjemput Anda selepas di karantina tersebut. Jadi mbak-mbak harus tahu di mana tempat karantinanya, berapa lama karantinanya. Nah, jadi penting banget mencari informasi ketika mbak-mbak pulang berapa lama di karantina. Contoh 10 hari ya. Jadi mbak-mbak meminta orang rumah untuk mengambil mbak-mbak di tempat karantina Anda 11 hari selepas Anda di karantina, seperti itu yo. Jadi biar mbak-mbak tidak menggunakan jasa yang sudah disediakan oleh pemerintah kita. Jadi kalau menurut mbak-mbak ini mahal, ya udah memakai jasa orang rumah sendiri itu ya. Itu masukan saya. Oke, bagaimana sih tentang situasi yang konon banyak banget mbak-mbak yang terlantar menunggu tempat karantina? Oke, jadi kemarin memang ada staf dari atau pekerja dari Wisma Atlet sana yang terkena virus OMI. Nah, apakah benar itu tempatnya lagi dibersihkan atau enggak, kita belum tahu. Jadi tunggu aja info selanjutnya nanti. Tapi kalaupun mbak-mbak merasa bahwa pelayanan ini lelet atau apa, enggak masalah. Silakan mbak-mbak berbicara atau membuat status di sosial media untuk mengkritik bagaimana sih pelayanan di Wisma Atlet. Itu adalah hak Anda. Mungkin kalau ada orang lain yang nggak suka, itu memang sekali lagi itu hak dia. Jadi kalau memang Mbak nanti udah bikin status nggak setuju, banyak nggak setuju, atau mungkin ada juga yang dukung Mbak, ya nggak masalah, itu adalah sebagai proses. Namun sekali lagi kita lihat bagaimana sih informasi yang lainnya, apakah benar memang ada hal atau sebab lainnya lagi kenapa kok karantinanya mbak-mbak ini lambat mendapat tempat ya. Kalau memang belum dapat tempat, ya udah nggak apa-apa, mbak-mbak harus menanyakan lagi ke petugas kenapa ya. Oke, ada pilihan lagi kalau karantina. Contoh pilihannya adalah Anda boleh
karantina mandiri di hotel dan juga menggunakan fasilitas karantina di Wisma Atlet yang sudah disediakan oleh pemerintah dengan gratis ataupun bayar jika mbak-mbak punya duit. Tetapi jika lambat, sekali lagi cari informasi kenapa kok bisa lambat, kemudian menanyakan ke petugas. Kalau memang petugasnya ini memberikan alasan yang tepat, ya oke, mungkin mbak-mbak oke nggak masalah. Tetapi kalau memang nggak tepat, baiknya mbak-mbak memang berdiskusi dengan kawan-kawan yang lain bagaimana enaknya. Jadi sekali lagi penting banget mbak-mbak itu mencari informasi tentang kondisi karantina saat ini ya. Nah itu aja pembahasan kali ini. Mungkin bahasanya agak belibet yo, karena memang kalau kalau nggak ada teks itu belibet juga sih ya. Jadi tapi semoga mbak-mbak ini yang mau cuti ataupun yang nggak cuti tetapi pengen dapat informasi, semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.